Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Adinda Rizky dengan NIM 14026210069 dari Pendidikan Geografi Kelas A Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan video micro teaching Sintaks 1 mengenai materi kelas 12 yaitu hubungan kerjasama antar wilayah dengan metode pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Masih pada semangat gak? Semangat banget. Iya dong, pagi-pagi harus tetap semangat ya, tidak boleh lemas apalagi ngantuk. Oke, sebelum hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas boleh dipersiapkan terlebih dahulu. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, alhamdulillah. Karena kita sudah berdoa, coba ibu minta lihat kiri kanan kalian. Kira-kira siapa yang hari ini tidak masuk? Rizka, Ibu, Rizka. Iya ibu. Rizka, Yulia. Rizka sama Yulia kenapa ya? Izin ibu. Yulia pulang kampung, Bu. Oh, udah pulang kampung aja ya. Kalian tidak pulang kampung kan? Enggak, Bu, punya kampung. Orang Bekasi, Bu. Oke, ibu catat ya. Saya sudah meninggal, Bu. Oke, karena sudah cek kehadiran dan juga sudah berdoa, sekarang ibu mau tanya, ada yang masih ingat gak sih materi minggu lalu itu tentang apa? Aku, Ibu. Oke, tentang apa sih Pak? Tentang bentuk dan tujuan hubungan kerjasama antar negara. Oke, betul sekali, tentang bentuk dan tujuan kerjasama antar negara. Apa sih hubungan kerjasama antar negara itu? Apakah ada yang tahu? Boleh angkat tangannya. Saya, Bu. Oke, apa Iksan? Kerjasama itu antara negara merupakan hubungan yang dijalin antar dua wilayah atau lebih dalam berbagai bidang untuk mencapai tujuan bersama. Ya betul banget, hebat ya Iksan, masih ingat materi minggu lalu. Jadi hubungan kerjasama antar negara itu merupakan hubungan yang dijalin oleh dua negara atau lebih dari berbagai bidang yang yaitu tujuannya untuk kebersamaan. Selanjutnya, kira-kira terkait materi minggu lalu, apakah kalian masih ada yang ditanyakan atau masih bingung? Boleh angkat tangannya atau emang sudah jelas? Jelas, Bu. Saya sudah mengerti, Bu. Oke, pintar-pintar ya semuanya. Alhamdulillah, Bu. Oke, karena sudah paham semuanya, sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu tentang faktor pendorong dan faktor penghambat dari kerjasama antar negara. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menyebutkan dan mengemukakan faktor pendorong dan faktor penghambat dari hubungan kerjasama antar negara melalui kelompok. Jadi hari ini kita akan berdiskusi bersama-sama melalui kelompok masing-masing. Di sini nanti Ibu akan memberikan lembar kerja. Di sini ada dua, yang satu buat kelompok 1, yang satunya untuk kelompok 2. Namun sebelum Ibu memberikan lembar kerja ini, Ibu akan menampilkan sebuah video untuk referensi dari jawaban yang Ibu akan beri. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita mulai ya. Anak-anak boleh simak video berikut ini. Baik, Bu. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang faktor pendorong dan penghambat kerjasama ASEAN. Yang pertama mengenai faktor pendorong kerjasama ASEAN. Terdapat dua faktor yang dapat mendorong kerjasama ASEAN, yaitu 1. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. 2. Kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Penjelasan untuk yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam.
Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Perbedaan sumber daya alam di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Demikian pula dengan wilayah negara yang tidak satu kawasan. Misalnya Indonesia di Asia Tenggara, kemudian Jepang di Asia Timur. Karena beda lokasi, beda keadaan geografis, maka beda pula potensi sumber daya alam. Dan inilah yang akan memicu terjadinya kerjasama ekspor impor untuk saling memenuhi kebutuhan. Selanjutnya untuk faktor penghambat kerjasama ASEAN, terdapat 4 faktor yang dapat menghambat kerjasama ASEAN, yaitu 1. Perbedaan ideologi, 2. Konflik dan peperangan, 3. Kebijakan protektif, 4. Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Penjelasannya adalah sebagai berikut. 1. Perbedaan ideologi. Bila setiap negara memiliki ideologi yang berbeda, tentu saja ini akan menjadi faktor penghambat terjadinya kerjasama. Yang kedua, konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antara negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Yang ketiga, kebijakan protektif. Arti protektif adalah melindungi. Contoh negara yang menerapkan kebijakan protektif, misalnya negara tersebut tidak melakukan impor hasil pertanian karena dapat mengurangi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Kemudian yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antara beberapa negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menghambat terjadinya kerjasama yang harmonis. Oke, karena videonya sudah selesai, Ibu harap kalian menyimaknya ya. Sekarang kalian bisa membentuk kelompok. Kelompok itu yang minggu lalu. Masih ingat nggak teman-temannya? Masih Bu. Masih Oke, kalian boleh membentuk kelompok sekarang. Oke, ini untuk kelompok 2 ya. Oke, kalian kerjakan dan diskusikan. Kalau jika sudah selesai, nanti perwakilan masing-masing kelompok harap maju ke depan. Untuk kelompok 1 mempresentasikan nomor 1, untuk kelompok 2 mempresentasikan nomor 2. Paham anak-anak? Paham Ibu. Oke, silakan berdiskusi. Dari
Kayaknya itu depan dia nggak bisa catatan. Apa yang selesai? Kelompok 12 selesai, Bu. Oke, kelompok 2 sudah selesai. Bagaimana kelompok 1? Bentar, Bu, bentar. Oke. Lagi, Bu. Ini susah banget. Bu, kelompok kita udah selesai. Udah, Bu. Oke, karena sudah selesai, boleh perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan dari kelompok 1. Perwakilan kelompoknya 1 dulu, Bu. Satu saja. Satu aja. Ini Mas Aibar tadi Sama cas. Ini dari kelompok 1 dulu, Bu. Iya, betul. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nur Rahmani dari kelompok 1 izin memaparkan mengenai yang nomor 1 itu ada sebutkan 5 faktor pendorong kerjasama antar wilayah. Yang pertama itu ada terbatasnya kemampuan negara dalam produksi barang dan jasa. Sini jenis barang dan jasa yang dibutuhkan penduduk suatu negara sangat beragam. Di sisi lain, kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan itu terbatas. Penyebabnya antara lain tidak memiliki sumber daya alam ataupun teknologi. Untuk mengatasinya, negara tersebut melakukan perdagangan dengan negara lain. Nah, yang kedua, itu adanya perbedaan sumber daya alam, iklim, dan juga sosial budaya. Faktor-faktor alami yang dimiliki tiap-tiap negara tidaklah sama. Contohnya, sumber daya alam, iklim, dan keadaan sosial budaya di Indonesia berbeda dengan Jepang. Misalnya, Indonesia bisa menghasilkan kayu tropis yang berdiameter tebal, sedangkan Jepang itu tidak. Yang ketiga itu adanya tuntutan dari era globalisasi. Era globalisasi ini menyebabkan tidak ada suatu negara di dunia yang dapat hidup sendiri. Kemajuan teknologi menyebabkan batas-batas negara seolah menjadi kabur. Globalisasi harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kerjasama ekonomi. Yang keempat itu adanya keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Nah, selain keuntungan yang bersifat ekonomi, kerjasama juga didasari faktor non-ekonomi. Setiap negara yang berdaulat pasti ingin membuka kerjasama, hubungan politik, dan juga dukungan dari negara lain. Nah, yang terakhir itu adanya keinginan memperoleh keuntungan dan juga meningkatkan pendapatan negara. Setiap kerjasama ekonomi yang dijalankan di Indonesia pada dasarnya dilandasi oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan. Bentuk keuntungan misalnya pemasukan devisa negara dari kegiatan ekspor. Indonesia tengah menggalakkan ekspor komoditas non migas, misalnya barang-barang kerajinan. Selain devisa, keuntungan dalam kerjasama juga berupa transfer teknologi dan keahlian dari negara maju. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya perkenalkan saya Baskara selaku perwakilan dari kelompok 2. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang faktor penghambat kerjasama. Yang pertama yaitu ada perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi bisa saja menjadi penghambat kerjasama antar negara adalah adanya perbedaan ideologi. Dengan adanya perjanjian pembentukan organisasi negara, fakta di lapangan saat ini hampir tidak ada negara yang menutup diri dari kerjasama sesama anggota. Yang kedua, konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara bisa mengganggu stabilitas negaranya, sehingga akan menghambat kerjasama. Yang ketiga, kebijakan protektif. Sebuah negara bisa menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing, misalnya tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Dampak kebijakan ini juga bisa mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Yang keempat, perbedaan kepentingan. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini bisa jadi penghambat kerjasama yang harmonis. Demikian penyampaian hasil diskusi
kelompok 2, apakah ada yang ingin menanggapi? Saya izin menambahkan untuk faktor penghambat yang pertama adanya persamaan nasib itu hampir di seluruh negara di Asia Tenggara itu pernah dijajah. Cuman Thailand doang yang satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Terima kasih. Masih. Oke, mungkin udah nggak ada pertanyaan lagi ya? Nggak ada Bu, cukup Bu. Bisa ditutup, Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan tanggapannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, karena kalian semua sudah memaparkan hasil diskusinya, Ibu melihat hasil kalian itu, kalian semua udah pada paham ya. Kira-kira dari kalian ada yang ingin ditanyakan lagi atau tidak? Sudah jelas Bu. Saya sudah mengerti, Bu. Oke, bagus, alhamdulillah. Sebelum Ibu tutup kelas pada hari ini, dari kalian ada nggak nih kira-kira yang bisa menyimpulkan atau mengulas kembali materi pada hari ini? Oke, Widya, dipersilakan Widya. Jadi tadi materi hari ini tentang faktor penghambat sama faktor pendukung. Faktor pendukung itu tadi ada terbatasnya kemampuan negara dalam memproduksi barang dan jasa, lalu juga ada perbedaan sumber daya alam, iklim dan sosial budayanya, lalu ada tuntutan dari era globalisasi sekarang ini, lalu adanya keinginan untuk membuka kerjasama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain, lalu ada keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Lalu selain itu juga ada faktor penghambatnya juga, yaitu ada perbedaan ideologi, adanya konflik dan perang, kebijakan protektif, dan adanya juga perbedaan kepentingan yang mengakibatkan masing-masing negara itu mempunyai kepentingan masing-masing gitu, tujuan masing-masing gitu. Jadi memecah belah. Terima kasih. Gitu aja. Betul sekali ya Widya. Terima kasih kepada Widya yang sudah memaparkan kesimpulannya. Mungkin itu saja dari Ibu untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kita lanjut minggu depan ya, anak-anak. Siap, Bu. Terima kasih Bu.